Ya, saudara, serangan Israel terhadap sejumlah target di jalur Gaza, Palestina sudah menimbulkan banyak korban yang berjatuhan, terutama dari kalangan sipil. Sejumlah negara sudah mendorong adanya gencatan senjata antara Israel dan Palestina, serta lebih jauh lagi sejak lama upaya perdamaian untuk kedua negara, termasuk dukungan untuk kedaulatan Palestina. Mengapa konflik Israel-Palestina terus saja berulang, seperti tidak bisa selesai? Pagi ini kita akan berbincang. Narasumber untuk tema ini, untuk Sapa Indonesia Pagi, hadir melalui daring. Ada Mbak Dina Praptora Harja, pengamat hubungan internasional, terutama Timur Tengah, sekaligus founder dari Sinergi Policies, dan wartawan senior harian Kompas yang juga menulis sejumlah buku mengenai Yerusalem serta politik di Timur Tengah, Mas Trias Kuncahyono. Mas Trias, Mbak Dina, selamat pagi, salam sehat, senang ketemu Anda berdua. Selamat pagi, Bung Bayu. Salam sehat, selamat pagi semua. Ya. Selamat pagi, Dina. Ya, Pagi. dari Anda berdua, Mas Trias, yang banyak terus mengamati sampai sekarang Timur Tengah dan juga Mbak Dina, kita ngobrol saja pagi hari ini untuk pemahaman saya dan juga banyak pemirsa Sapa Indonesia Pagi melihat apa yang terjadi di Israel Palestina begitu. Mbak Dina, ini basic dasar betul. Sebenarnya konflik Israel-Palestina ini agama atau politik? Pemahaman yang paling mudah bagi kami semua untuk melihat ini semua. Mbak Dina. Pertama-tama politik. Walaupun isu agama akhirnya juga kerap naik ke permukaan di antara kalangan Palestina karena Hamas sebagai salah satu partai politik punya orientasi untuk mendirikan negara Islam. Jadi Palestina sebagai negara Islam. Jadi itu. Tetapi sebenarnya isu yang klasik sejak berpuluh-puluh tahun Palestina itu diperkecil terus wilayahnya, itu praktis sekali masalahnya bukan masalah agama. Karena di dalam Israel sendiri, di situ ada, kalau saat ini ya, itu ada 20% orang Arab. Jadi kalau kita ketahui di Arab, di Timur Tengah itu sebenarnya sangat cair ya pergerakan manusia, orang Arab, orang Yahudi, orang suku-suku yang lain itu banyak sekali di semua tempat. Jadi bukan masalah. Jadi Palestina pun jangan dibayangkan itu sifatnya satu agama gitu ya. Jadi Palestina pun terdiri dari banyak suku, banyak agama, dan Muslim sebenarnya waktu itu bukan yang mayoritas, tetapi memang dari segi partai itu sekarang karena ada Hamas yang menyuarakan negara Islam sebagai negara Islam, jadi itu mau nggak mau naik, dan kebetulan strategi yang digunakan Hamas juga keras ya untuk mendapatkan posisinya. Jadi kalau dilihat dari tahun ke tahun sejak pertama Palestina diambil, dibagi wilayahnya oleh Inggris dan disetujui juga oleh PBB. Di situ posisinya lebih ke soal pembagian resources, jadi soal air, kemudian soal tanah, pertanian, kemudian dan secara bertahap oleh Israel strateginya adalah dengan mendirikan perumahan-perumahan Yahudi, yang kemudian itu sangat mewah ya perumahan-perumahan itu, dan itu digunakan untuk menarik lebih banyak orang-orang Israel yang berada di seluruh dunia untuk pindah ke sana. Jadi dari sanalah pertumbuhan jumlah populasi orang Israel juga terjadi. Jadi situasinya kira-kira gitulah. Koreksi saya Mbak Dina, dan kebetulan juga masjid provokasi berbau agama sering dilakukan oleh Israel untuk memprovokasi kemudian sentimen-sentimen terhadap Palestina dalam hal ini. Yang terakhir saja yang memicu kemarin ini seperti melarang umat muslim untuk sholat berjamaah tarawih di Masjid Al-Aqsa. Nah, hal-hal semacam ini yang kemudian membuat banyak orang berpikir ini masalahnya soal agama. Kira-kira begitu, Mbak Dina? Jadi di dalam negeri Israel maupun Palestina, situasi politiknya sangat kompetitif. Kalau keduanya memakai sistem parlementer, artinya kalau mereka tidak memenangkan atau partai pemenang pemilu tidak mendapatkan suara mayoritas, otomatis kabinetnya tidak akan stabil. Itu satu. Kemudian di kedua belah pihak, baik Israel maupun Palestina, itu ada kubu yang sentris, moderat, dan ada kelompok-kelompok yang ekstrim, kelompok-kelompok garis keras gitu ya. Dan di situ di kedua belah pihak ada yang sama-sama ada kekuatan partai agama
Yahudi maupun agama Arab, agama Islam gitu. Jadi di kedua belah pihak itu ada, termasuk di dalam Israel sendiri. Di situ juga ada kekuatan orang-orang Arab yang tadi saya bilang cukup besar jumlahnya di dalam Israel. Jadi kalau kita bicara hubungan antara kedua negara ini, cara mereka melemahkan satu sama lain, salah satunya adalah dengan memecah tadi. Dan karena situasinya tadi benar sempat disampaikan di awal, situasi politik di dalam negeri Israel maupun Palestina sedang genting. Sekarang ini ya. Betul. Karena Benyamin Netanyahu sejak 2009 memang dia sudah berkuasa udah 12 tahun ya, tetapi boleh dibilang kekuatan partainya justru bukan menguat, tetapi berkurang. Sejak Maret kemarin justru terhadap oposisi jumlah kursi yang didapatkan itu kurang. Dan pilihannya anehnya dia hanya punya pilihan untuk berkoalisi dengan partainya Arab. Jadi kelompok Ra'am namanya. Sementara di pihak Palestina harusnya pemilu di bulan Mei ini akhirnya didesak mundur sampai ke bulan Juli, akhir Juli, karena orang-orang Palestina yang berada di Yerusalem belum dibolehkan untuk ikut pemilu. Jadi bisa dibayangkan suasananya sebenarnya sangat dalam negeri di dalam kedua negara ini. Jadi kalau membayangkan yang Mbak Dina sampaikan, baik di pemerintahan di Israel maupun Palestina, ini adalah isu di dalam negeri mereka yang sudah bertahun-tahun begitu, tidak selesai-selesai. Siapa yang berani menyelesaikan atau menyerang Palestina dari kelompok Israel, dari pemerintahan Israel itu dianggap bisa saja kemudian kuat secara politik. Demikian juga sebaliknya di Palestina, begitu kira-kira. Mas Trias, tapi ini kan di dalam negeri mereka sudah bertahun-tahun. Saya membaca tulisan Mas Trias kemarin di Harian Kompas. Di dalam negeri ini kita melihat, kok itu nggak bisa selesai-selesai ya? Berganti pemerintahan, berganti presiden pemerintahan. Mereka sama-sama kehilangan banyak korban, warga sipil, militer, dan lain-lain. Mengapa ini tidak bisa selesai dari masing-masing dalam negeri dan kemudian terus berulang? Mas Trias. Ya, Bung Bayu dan para pemirsa semuanya. Kira-kira mesti ditarik ke belakang lagi. Ya, kita batasi misalnya sampai tahun 1947 misalnya. Setelah berakhirnya mandat Inggris ya, yang diberikan pada tahun 1922-23, itu kan setelah Perang Dunia Kedua mandat Inggris selesai. Mandat Inggris itu adalah atas wilayah Palestina dan Palestina Raya dan Palestina sekarang itu. Nah, setelah Perang Dunia Kedua itu berakhir, Inggris mau menyerahkan mandatnya lagi yang dulu diberikan oleh Liga Bangsa-Bangsa kepada PBB. Nah, itu kan ada Palestina, terus mau diapain itu? Nah, kemudian dibahas di PBB, dan kemudian PBB menerbitkan resolusi 181 tahun 47. Resolusi itu isinya pembagian wilayah Palestina menjadi 2, plus 1 entitas Yerusalem. Satu wilayah itu untuk Yahudi, untuk negara Yahudi, 1 wilayah untuk Arab Palestina, dan 1 entitas lagi adalah Yerusalem. Nah, ini yang pada mulanya 1947 itu diputuskan, tetapi resolusi itu tidak diterima oleh Yahudi karena dia pasti diuntungkan dengan resolusi itu memperoleh wilayah. Sesuai dengan cita-citanya seperti yang dikandung dalam Balfour Declaration, Deklarasi Balfour, untuk national home-nya mereka. Sementara orang-orang Arab Palestina kan merasa dirugikan. Sehingga negara-negara Arab, ada Yordania, ada Suriah, ada Lebanon, ada Mesir, menolak untuk menerima itu. Sehingga pertama itu nggak berhasil penyelesaian itu. Nah, pada tahun berikutnya 1948 pecahlah perang yang bagi orang Israel itu adalah perang kemerdekaan, tapi bagi orang Palestina itu adalah awal perang penjajahan. Nah, mulai dari itu, ketika perang itu terjadilah bencana yang sekarang ini masih belum selesai. Pertama adalah perebutan wilayah. Wilayah Israel, wilayah Yahudi itu bertambah luas. Kedua adalah terjadinya pengungsian besar-besaran orang-orang Palestina. Kira-kira ada 750.000 orang yang terusir dari kampung halamannya. Mereka mengungsi ke Yordania, mengungsi ke utara, ke Suriah, Lebanon, dan
banyak banget yang mengungsi ke Gaza sekarang ini. Jadi Gaza itu bagian besar dulu adalah pengungsi. Nah, ketiga, itu aktivitas perang berlanjut itu dipertegas lagi ketika perang 67. Perang 67 itu wilayah Israel yang tadi disebut Dina itu makin luas karena Israel menguasai tepi barat. Yang disebut tepi barat itu sebelah barat Sungai Yordan. Sebelah barat Sungai Yordan. Kalau sebelah timur Sungai Yordan itu ya Yordania, ya. Sebelah barat Sungai Yordan. Nah, wilayah itu yang sebelumnya dikuasai oleh Yordania direbut oleh Israel dalam perang 67. Yang direbut oleh Israel juga adalah Yerusalem Timur atau disebut Kota Lama. Timur Kota Lama itu sebelumnya dikuasai oleh Yordania, direbut oleh Israel. Israel juga merebut Gaza yang sekarang ramai ini. Gaza itu sebelumnya adalah di bawah sejak 48 di bawah kekuasaan Mesir. Jadi direbut oleh Israel. Dan Sinai, daerahnya Mesir. Kemudian satu lagi di utara, yaitu wilayah Suriah, yaitu dataran tinggi Golan. Jadi dengan 67 itu, perang 67, wilayah Israel makin luas. Makin luas. Tadi sudah saya katakan, dengan perang 88, luas, tambah penduduk, sekarang tambah lagi tepi barat, tambah lagi Yerusalem Timur. Ya kan? Ada itu udah banyak persoalan itu. Nah, persoalan itu, Bung Bayu, itu yang tidak pernah terselesaikan. Ya. Pertama misalnya, Israel menuntut, misalnya dari perang 67, itu muncul resolusi dari PBB, DKPBB 242. Resolusi itu menuntut agar Israel mundur sampai ke batas sebelum perang. Sebetulnya ada banyak interpretasi, sebelum perang. Nah, itu Israel nggak pernah yang namanya menaati resolusi itu, nggak pernah mundur. Kalau mundur, artinya mundur dari tepi barat, artinya mundur dari Yerusalem Timur. Dan itu tidak pernah terjadi. Mundur dari Sinai sudah. Dengan Sinai selesai, dengan Mesir selesai dengan perjanjian Camp David. Ya. Dengan Suriah, Golan tidak. Justru disahkan ya di wilayahnya Israel. Yerusalem Timur yang sebetulnya harus dikembalikan lagi pada Yordan, yang dulu sebagai negara pengawalnya, dianeksasi bahkan disahkan secara hukum sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Yerusalem Barat. Jadi satu Yerusalem itu jadi satu. Nah, persoalan itu yang belum selesai hingga sekarang. Sehingga setiap kali perundingan, yaitu yang muncul. Jadi itulah benang kusutnya kira-kira yang kemudian nanti saya ingin tahu, mungkin juga pemirsa Sapa Indonesia juga ingin dapat pemahaman Mas Trias dan juga Mbak Dina, mengapa kemudian ini tidak bisa begitu saja selesai? Mengapa Israel seperti tidak pernah mengindahkan upaya-upaya untuk perdamaian, dan apa saja yang membuat Palestina kemudian bersama Israel ini tidak pernah bisa bertemu pada satu titik tertentu? Dijawab sebentar lagi ya Mas Trias. Kita jeda dulu, sebentar lagi kami akan kembali untuk menyambung ini semua.